Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan media. Pendahuluan. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal tersebut disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengurangi, bahkan jika perlu menghilangkan, dominasi sistem penyampaian pembelajaran yang bersifat verbalistik dengan cara menggunakan media pembelajaran. Kecermatan dan ketetapan dalam memilih media pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor seperti luas sempitnya pengetahuan dan pemahaman tenaga pengajar tentang kriteria dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan serta prosedur pemilih media pembelajaran. Uraian berikut akan membahas hal-hal dimaksud agar kita dalam memilih media pembelajaran lebih tepat. Kriteria pemilih media pembelajaran. Media pembelajaran yang beraneka ragam jenisnya tentunya tidak akan digunakan seluruhnya secara serentak dalam kegiatan pembelajaran, namun hanya beberapa saja. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan media tersebut. Yang pertama, ketetapan media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang kedua, kemudahan memperoleh media. Yang ketiga, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang keempat, tersedia waktu untuk menggunakannya. Dan yang kelima, sesuai dengan taraf berpikir anak. Berikutnya adalah langkah-langkah pemilihan media. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah penerangan atau pembelajaran. Langkah pertama menentukan apakah penggunaan media untuk keperluan informasi atau pembelajaran. Media untuk keperluan informasi, penerimaan informasi tidak ada kewajiban untuk dievaluasi kemampuan atau keterampilannya dalam menerima informasi. Sedangkan media untuk keperluan pembelajaran, penerimaan pembelajaran harus menunjukkan kemampuannya sebagai bukti bahwa mereka telah belajar. Yang kedua adalah tentukan transmisi pesan. Dalam kegiatan ini, kita sebenarnya dapat menentukan pilihan apakah dalam proses pembelajaran akan digunakan alat bantu pengajaran atau media pembelajaran. Alat bantu pengajaran, alat yang didesain, dikembangkan, dan diproduksi untuk memperjelas tenaga pendidik dalam mengajar. Sedangkan media pembelajaran adalah media yang menunjukkan terjadinya interaksi antara produk pengembang media dan peserta didik pengguna. Yang ketiga adalah tentukan karakteristik pelajar. Asumsi kita bahwa kita telah menyusun desain pembelajaran di mana kita telah melakukan analisis tentang pengajar, merumuskan tujuan pembelajaran, telah memilih materi dan metode. Selanjutnya perlu dianalisis apakah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan itu termasuk dalam ranah kognitif, efektif, atau psikomotor. Yang keempat, klasifikasi media. Media dapat diklasifikasikan sesuai dengan ciri khusus masing-masing media berdasarkan persepsi manusia normal. Media dapat diklasifikasikan menjadi media audio, media video, dan media visual. Yang kelima adalah analisis karakteristik masing-masing media. Media pembelajaran yang banyak macamnya perlu dianalisis kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pertimbangan pula dari aspek ekonomi dan ketersediaannya dari berbagai alternatif, kemudian dipilih media yang paling tepat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran.
Yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan pelajar peserta didik. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisian waktu atau hiburan. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Dan yang ketujuh adalah kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya saja. Mungkin hanya itu penjelasan saya tentang pemilihan media. Semoga bisa membantu. Dan terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.